Tahukah kamu bahwa di balik megahnya Candi Angkor Wat dan gemerlapnya Bangkok, tersimpan sejarah panjang tentang kaum muslim yang tak banyak diketahui dunia? Mereka bukan hanya bertahan, tapi berkembang dengan identitas yang kuat, meski berada di negara dengan mayoritas pemeluk agama lain. Dari ujung selatan Thailand hingga pedesaan Kamboja, umat Islam hidup berdampingan, mempertahankan tradisi, dan mewariskan keyakinan yang telah turun-temurun. Siapakah mereka? Bagaimana kisah perjuangan mereka di tengah arus zaman? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia Islam, sejarah, dan peradaban dari berbagai penjuru dunia. Aktifkan juga lonceng notifikasimu ya. Islam di Asia Tenggara memang identik dengan Indonesia dan Malaysia. Namun dua negara tetangga, Thailand dan Kamboja, menyimpan kisah unik yang jarang disorot. Di kedua negara ini, umat Islam hidup sebagai minoritas. Tapi jangan salah, mereka memiliki sejarah, budaya dan komunitas yang kuat, bahkan sudah ada jauh sebelum batas negara modern terbentuk. Di Thailand, umat Islam tersebar di berbagai wilayah, tapi yang paling dikenal adalah komunitas Muslim di kawasan selatan, Patani, Yala, dan Narathiwat. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Melayu Patani yang merdeka, sebelum akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada awal abad ke-20. Hingga kini, sekitar 80% penduduk di wilayah selatan Thailand itu beragama Islam, dengan budaya dan bahasa yang mirip Melayu. Masyarakat Muslim Patani bukan hanya mempertahankan ajaran Islam, tapi juga bahasa Melayu Patani dan tulisan Jawi sebagai identitas budaya. Mereka memiliki sistem pendidikan tradisional bernama pondok, mirip dengan pesantren di Indonesia. Di pondok inilah anak-anak dan remaja belajar Al-Quran, fikih, akidah, dan ilmu keislaman lainnya. Tak jarang pula pondok menjadi benteng perlawanan budaya terhadap arus asimilasi dari Bangkok. Meski menjadi minoritas di skala nasional, umat Islam Thailand diakui secara resmi. Negara mencatatkan lebih dari 3.000 masjid, dengan hampir 200 diantaranya berada di Bangkok. Salah satu masjid ternama adalah Masjid Darul Aman di Patani, Masjid Harun di Bangkok, dan Masjid Jawa yang dibangun oleh komunitas keturunan Indonesia. Islam di Thailand bahkan telah melahirkan tokoh-tokoh nasional, termasuk di bidang politik, pendidikan, dan militer. Setiap Ramadan, suasana di komunitas Muslim Thailand sangat hidup. Masjid-masjid dihiasi lampu warna-warni, takjil dibagikan secara sukarela, dan kegiatan buka puasa bersama digelar hampir setiap malam. Suasana ini mempererat ukhuwah baik sesama Muslim lokal maupun para imigran dan wisatawan Muslim dari berbagai negara. Sementara itu di Kamboja, kisahnya tak kalah menarik, meski penuh luka sejarah. Komunitas Muslim di sana dikenal sebagai orang Cham atau Cham. Mereka adalah keturunan Kerajaan Champa, sebuah kerajaan Islam yang dahulu berada di wilayah Vietnam Tengah dan Selatan. Setelah kerajaan itu runtuh akibat ekspansi Vietnam, banyak orang Champa yang hijrah ke Kamboja. Di Kamboja, umat Muslim Cham menjalani kehidupan sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Mereka menggunakan bahasa Cham dan sebagian juga fasih berbahasa Khmer. Dari sisi keagamaan, mereka menganut mazhab Syafi'i, sama seperti di Indonesia dan Malaysia. Tradisi keislaman mereka pun khas. Ada maulid, tahlil, ziarah kubur, dan pengajian yang digelar secara rutin. Yang menarik, meski negara Kamboja berideologi Buddha, umat Islam bebas menjalankan ibadah. Bahkan sejak era modern, negara mulai memberi ruang untuk pendidikan Islam. Saat ini ada lebih dari 400 madrasah dan sekitar 600 masjid yang tersebar di berbagai provinsi, terutama di Kampong Cham, Kampong Cenang, dan Phnom Penh. Namun masa lalu Muslim Kamboja tak lepas dari tragedi. Saat rezim Khmer Merah berkuasa pada 1975 sampai 1979, sekitar 2 juta jiwa tewas dalam genosida brutal, termasuk ratusan ribu umat Muslim Cham. Mereka dipaksa melepas kepercayaan, menghancurkan masjid, dan dilarang menjalankan ibadah. Bahkan banyak ulama dan guru agama yang dibunuh tanpa ampun. Santai, inspiratif, dan dramatis. Setelah Khmer Merah tumbang, umat Islam Cham perlahan bangkit.
mereka membangun kembali masjid yang hancur, membuka madrasah, dan menerima bantuan dari dunia Islam. Organisasi seperti Rabitah Alam Islami, Islamic Development Bank, hingga negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia turut serta membangun kembali kehidupan keislaman di Kamboja. Kini, komunitas Muslim Cham dikenal aktif dan terbuka. Mereka mulai terlibat dalam politik, organisasi sosial, dan ekonomi. Bahkan di beberapa daerah, Muslim Cham menjadi mayoritas penduduk. Dalam acara-acara nasional, para pemuka Islam sering dilibatkan sebagai bentuk pengakuan atas keberagaman di Kamboja. Baik di Thailand maupun Kamboja, umat Islam menghadapi tantangan yang sama, mempertahankan identitas dalam masyarakat mayoritas non-Muslim. Namun cara mereka bertahan sungguh luar biasa. Di Thailand, Islam hidup berdampingan dengan Buddhisme, meski kadang terjadi ketegangan politik di wilayah selatan. Sementara di Kamboja, Islam tumbuh dalam toleransi yang membaik pasca trauma genosida. Yang menarik, meski keduanya minoritas, semangat mereka dalam mempelajari agama dan menjaga tradisi tak kalah dengan negara mayoritas Muslim. Bahkan, beberapa komunitas Muslim di Thailand dan Kamboja memiliki jaringan internasional untuk mengirim santri belajar ke Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Tak hanya soal ibadah, Islam di dua negara ini juga memberikan warna dalam budaya lokal. Di Thailand, kuliner khas Muslim Patani menjadi favorit, seperti nasi kerabu, roti canai, dan ayam berempah. Sedangkan di Kamboja, makanan halal berbasis daging sapi dan kambing semakin banyak ditemukan, terutama di Phnom Penh dan Siem Reap. Dari sisi busana, perempuan Muslim tetap mengenakan hijab meski tinggal di tengah mayoritas masyarakat yang tidak menutup aurat. Bahkan di sekolah dan universitas, kini makin banyak yang memberi toleransi terhadap penggunaan jilbab. Islam di Thailand dan Kamboja memang tak sebesar di Indonesia atau Malaysia. Tapi justru dari minoritas itulah, kita bisa belajar tentang kekuatan iman, ketabahan menjaga tradisi, dan kegigihan membangun peradaban. Mereka adalah contoh bahwa Islam bisa tumbuh dimanapun, asalkan ada keyakinan, perjuangan, dan solidaritas. Kisah umat Islam di Thailand dan Kamboja adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan keberanian menjaga identitas di tengah arus besar globalisasi dan tantangan politik. Mereka bukan hanya bertahan, tapi juga berkontribusi besar dalam membangun jembatan antar agama, antar budaya, dan antar bangsa. Semoga semangat mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa menjaga keimanan tak selalu harus dalam kenyamanan, tapi seringkali ditempa oleh ujian. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya seputar dunia Islam, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.